Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baiklah handai tolan, para sahabat, pemirsa, dimanapun Anda berada di Nusantara ini. Termasuk mungkin saudara-saudara setanah air yang tinggal di luar Nusantara. Mungkin di Australia, Amerika, Jepang, Selandia Baru, Singapura, dan lain sebagainya. Jadi malam hari ini kembali saya menyapa Anda melalui channel YouTube dan podcast saya ini. Ya, saya beberapa hari terakhir tidak bisa membuat vlog, membuat konten, karena memang kondisi cuaca ekstrim sehingga terpaksa ikut merasakan sakit tepar 3 hari saya, ya, kelelahan ya. Itu sebabnya sehingga lama konten tidak saya buat. Nah, sehingga tema yang akan saya bahas sebagai opini saya malam hari ini tentunya masih berkaitan dengan pemilu kada serentak, ya, karena jeda berapa hari saya tidak dapat membuat opini atau pandangan saya. Nah, pada malam hari ini opini yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan pemilu kada serentak, ya, di seluruh Indonesia, lebih khusus lagi di Provinsi Bali, ya. Di Provinsi Bali ada 1 pemilihan gubernur Bali, 1 pemilihan gubernur, kemudian 9 pemilihan bupati wali kota. Ya. Nah, yang pada saat pemilihan kemarin tanggal 27 November 2024, seperti prediksi saya sebelumnya, Anda bisa tonton di channel YouTube saya, termasuk di channel TikTok saya. Prediksi saya beberapa bulan sebelumnya, bahkan hitungan tahun juga ada, bahwa kemungkinan besar PDIP sapu bersih di Bali. Dan hasilnya pada tanggal 27 November sore harinya 2024 kemarin, melesetnya hanya di 1 kabupaten, yaitu Karangasem, ya. Jadi padahal di Karangasem sendiri paslon itu ada 3 pasang, ya. Tetapi incumbent Pak Dane harus puas berada di posisi kedua, dikalahkan oleh Gusti Parwate yang notabene kolega saya, ya, kolega di Kelurahan Subagan, Karangasem. Selamat kepada Aji Parwate, ya, yang di Karangasem. Nah, opini saya yang sebelumnya saya menduga PDIP akan sapu bersih di Bali, melesetnya hanya di 1 lokasi atau 1 daerah, yaitu Karangasem. Yang lainnya, pemilihan gubernur Pak Koster dan Giri meraup suara lebih dari 60%. Ya. Nah, kebanyakan rata-rata paslon yang di kabupaten kota, mulai dari saya timur misalnya, tadi Karangasem sudah dimenangkan oleh penantangnya Pak Gusti Parwate, kalah PDIP. Di Kelungkung PDIP menang, perolehan suara lebih 50%, Pak Satrio, ya. Kemudian di Bangli Pak Sang Sedanarte, incumbent, masih menang juga, melawan 2 penantangnya. Kemudian di Gianyar, kalau tidak salah suara terbesar di pilkada ini, Gianyar, Pak Agus Mayastre. Selamat Pak Agus, sudah menang juga. Kemudian setelah Karangasem, Denpasar seperti prediksi atau opini saya sebelumnya,
baik itu kalkulasi faktual maupun kalkulasi spiritual. Ada kalkulasi spiritualnya. Jadi kalkulasi spiritual faktual ya sudah sesuai dengan tebakan saya, incumbent Jaya Negara mendominasi. Ya. Kemudian setelah Denpasar ada Kabupaten Badung, sudah kelihatan dan sulit, rasanya sulit penantang untuk mengalahkan PDIP, apalagi penantang calon bupati dan calon wakil bupati itu berasal dari satu lokasi, yaitu Badung Utara, tidak ada wakil Badung Selatan. Ini juga memberi implikasi kemenangan mutlak kepada PDIP, ya Adi Arnawo dengan Gus Bota. Tabanan juga demikian, Pak Sanjaya menang telak, ya. Termasuk Buleleng sudah prediksi saya sebelumnya, bahkan saya komunikasi dengan salah satu paslon, ya, yang di luar PDIP, dan saya katakan opini saya bahwa opini saya seperti ini, ya. Jadi ternyata betul, baik itu hitung-hitungan faktual maupun hitung-hitungan atau faktual alam nyata dan hitung-hitungan spiritual, ya. Terakhir Jembrane. Jadi sebelumnya saya memetakan pilkada yang paling berat di Bali itu adalah di Jembrane, ya. Hitung-hitungan saya pribadi, ya, opini saya. Makanya saya menyampaikan apabila di Jembrane PDIP menang, maka di luar Jembrane PDIP pasti menang. Ternyata meleset di Karangasem. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan hasil pemilu kada di Bali. Jadi PDIP hanya kalah di satu kabupaten di Karangasem. Nah, fenomena ini menarik, ya. Karena kacamata saya sebagai pengamat, ternyata banyak aspek di luar Bali yang mencoba mempengaruhi, mempush Bali sehingga tensi pemilu kada di Bali itu naik, ya. Dan tidak main-main. Yang mempush itu justru orang-orang dari luar Bali, ya, masuk kategori tokoh elit lah, tokoh nasional. Jokowi datang ke Bali cawe-cawe, ya, mengendorse. Hampir semua calon Kim di-endorse sama Jokowi, ya. Jadi dipanggil satu-satu, ditemui paslon itu, ya, oleh Jokowi. Di-endorse, intens sekali. Nah, kemudian Presiden Prabowo juga datang memberikan endorse, ya, terutama kepada calon gubernur Bali. Kemudian di media ramai Luhut Binsar Panjaitan datang. Nah, jadi kalau tidak salah ke UNUD dia, ya. Agendanya di UNUD disetting, tetapi dugaan saya itu juga melakukan endorse, ya, kepada paslon kompetitor dari PDIP. Dan tidak berhenti di situ juga. Ternyata artis-artis ibu kota didatangkan, tidak main-main. Dewa 19 buat konser, kemudian Raffi Ahmad dan lain sebagainya mengendorse calon yang diusung oleh Kim. Ya. Fenomena ini juga terjadi, tetapi tidak semasif yang terjadi di Bali yang saya tangkap, ya. Contoh misalnya kalau di Jakarta mungkin Jokowi saja yang mengendorse, Prabowo tidak terlalu kelihatan, ya. Luhut Binsar juga tidak terlalu kelihatan, tapi kita tidak tahu saya tidak tahu di belakang layar, ya, termasuk artis-artis ibu kota. Tetapi yang ramai di media sosial yang saya tonton itu justru ramai di Bali mengendorse, ya, kencang, bahasanya itu kencang mengendorse di Bali. Nah, tetapi hasilnya yang menjadi pertanyaan kritis. Sudah sedemikian besar dan intensnya dilakukan endorse di Bali pada saat pemilu kada. Tetapi hasilnya meleset. Ya, dari kacamata yang di-endorse atau timnya Jokowi. Ya. Jadi dari 9
calon kepala daerah kabupaten kota dan 1 calon gubernur, 10 yang di-endorse oleh Jokowi, ya, dan orang-orang Jakarta yang lainnya, ya, itu 9 itu gagal memenangkan pilkada. Rasanya kalau Pak Gus Parwoto mungkin tidak terlalu kencang di-endorse, ya, ya, karena di sana di Karangasem ada 3 paslon, ya. Nah, artinya ada hal yang menarik perlu kita cermati bersama, khususnya orang Bali, ya, khususnya masyarakat Bali. Hasil itu menunjukkan, paling tidak dugaan saya, tingkat indeks pembangunan manusia itu sangat mempengaruhi bagaimana dampak atau ekses daripada endorse dari orang-orang kuat di Jakarta itu. Ya. Jadi kalau saya menduga salah satu sebab endorse itu tidak mempan karena IPM orang Bali itu cukup tinggi. Bahkan kalau tidak salah masuk 5 besar nasional indeks pembangunan manusia Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Bali yang kebanyakan beragama Hindu Bali dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada namanya desa adat atau desa pakraman. Nah, ini sebenarnya yang menguatkan orang Bali dan identitas kebaliannya itu memang harus mengedepankan ajak budaya Balinya. Sehingga endorse dari luar itu kecil pengaruhnya kepada masyarakat yang yang dikategorikan sebagai masyarakat Bali yang terafiliasi di dalam desa adat atau desa pakraman. Nah, ini sebenarnya merupakan nilai plus bagi kita manusia Bali itu sendiri. Ya, karena memang orang Bali secara umum, kalau memang dia masih merasakan kebaliannya itu, dia akan berupaya sekuat mungkin untuk menjaga tanah leluhurnya, untuk menjaga warisan leluhurnya dalam bentuk adat budaya Bali itu. Sehingga endorse yang mungkin tidak linear dengan upaya penguatan ajak Bali, budaya Bali, ya tidak mempan. Nah, ini pandangan saya, kenapa endorse yang dilakukan oleh Jokowi, Presiden Prabowo, Luhut Binsar, dan artis-artis itu tidak mempan di Bali. Ya. Nah, kalau di daerah lain, misalnya di Jawa Tengah, yang meskipun di sana ada kultur juga yang sebenarnya masuk kategori kuat juga, daerah istimewa Yogyakarta, kemudian sekitaran Jawa Tengah itu masih memegang tradisi leluhur juga. Tetapi begitu di-endorse oleh Jokowi dan Prabowo, akhirnya calon kompetitornya dari PDIP itu bisa dikalahkan. Ya, termasuk mungkin daerah lain seperti Sumatera Utara dan Jawa Timur. Jakarta juga masuk kategori IPM-nya sangat tinggi. Ya, dia juga masuk kalau tidak salah nomor 1 kalau tidak salah DKI Jakarta itu paling tidak 5 besar lah. Nah, Jakarta sendiri kalau saya melihat, mencermati, itu memang karena IPM-nya, tetapi orientasinya bukan adat dan budaya, tetapi memang kualifikasi atau kompetensi pemilihnya itu sendiri. Jadi mereka secara umum masuk kategori masyarakat yang sudah cerdas secara umum di Jakarta itu. Sehingga juga agak sulit melakukan endorse di sana. Ya, saya tidak tahu apakah dia akan terjadi satu putaran, tetapi yang jelas hasil pemilihan putaran pertama itu sudah menunjukkan bahwa Ridwan Kamil yang diusung oleh
koalisi Partai Gemuk yang ada Jokowi di sana mengendorse dan Prabowo itu kalah oleh suaranya Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, jadi itu hal yang bisa saya sampaikan pada vlog malam hari ini. Jadi mungkin akan saya berikan judul hasil pilkada endorse dari Jokowi gagal memenangkan pilkada di Bali. Nah, ini sebenarnya momentum yang pandangan saya pribadi, opini saya sangat cukup baik karena kita di Bali mampu mengalahkan Jokowi, mampu mengalahkan calon yang diendorse oleh orang-orang Jakarta itu. Semangat untuk masyarakat Bali, kemudian tetap semangat, tetap perjuangkan adat budaya Bali. Bali harus dijaga dengan sebaik-baiknya demi ajegnya Hindu Bali dan masyarakat Bali. Selamat malam, terima kasih.